hanya 15 menit saja, cepat bosan dari yang sedang. Karena apa? Biasanya dia ketika diajari menggurui. Enggak ibu, kata ibu guru nggak kayak gitu. Malah kita yang diajarin sama anaknya. Iya nggak bu? Pernah seperti itu? Nah, biasanya intelijensinya lebih tinggi, yang dimana dia sudah paham artinya. Ketika ada pembelajaran, ketika ada materi di sekolah, dia sudah paham, bisa mengaktualisasikan apa yang dia dapatkan ketika di sekolah. Oke? Kemudian yang kedua di aspek kognitif, di bawahnya bu. Nih, aspek kognitif ini adalah kecerdasan yang dimiliki dari usia 2 tahun sampai dengan saat ini, atau bisa dikatakan kesiapan belajarnya putra putri bunda. Aspek kognitif ini untuk kecerdasan atau kemampuannya itu ada banyak ya bunda ya, tapi kami mengambil 9 item saja. Ada kemampuan verbal, kemampuan numerikal atau berhitung, konsentrasi, daya ingat, kematangan motorik, analisis sintesa, problem solving, attention. Nah, bunda bisa dilihat ya, di sini ada grafiknya, kemudian di sini ada nilai-nilainya, range-nya. Ada yang nilainya dari 7 sampai dengan 12. Ada ibu? 7 sampai dengan 12 ada ya. Apabila paling banyak muncul dari 7 sampai dengan 12 itu artinya cukup. Ya. Jadi artinya proses belajar putra putri bunda itu masih mengedepankan moodnya atau suasana hatinya. Suasana hatinya lagi enak, mudah belajarnya, gampang belajarnya. Tapi ketika moodnya tidak bagus, apa yang terjadi bun? Marah-marah, ngambek, gak mau belajar, nangis. Kemudian saran saya ketika moodnya tidak bagus ketika mau belajar, jangan dipaksa. Ketika dipaksa hasilnya tidak akan maksimal. Yang ada nanti bunda-bundanya ikut tantrum juga. Ikut marah-marah juga. Nggak bisa-bisa sih anaknya, bundanya malah marah-marah ke anaknya ya. Jadi ketika moodnya anaknya tidak bagus, jangan dipaksa untuk belajar. Terus kalau moodnya nggak bagus terus gimana dong bu? Kita berikan pilihan. Pilihan apa itu? Pilihan waktu. Adik, kakak, abang mau belajarnya jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Jadi berikan pilihan waktu, ada opsinya. Kalau biasanya pilihannya mau belajar atau tidak, jawabannya apa bu? Tidak mau belajar, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya bunda ya. Berikan pilihannya dan pilihan waktu, ada opsinya. Ketika ditanya dia mau belajar atau tidak, pasti jawabannya tidak. Ya, ketika moodnya tidak bagus. Oke, kemudian ada yang nilainya paling banyak muncul dari angka 13 sampai dengan 16. Ada? Artinya kalau lebih banyak ini cukup baik ya bunda ya. Yang gimana tadi? Dia sudah bisa mengaktualisasikan apa yang dia dapatkan ketika di sekolah. Tadi cenderung ketika diajari menggurui. Ini ibu kalau ibu guru nggak kayak gitu. Kata ayahnya nggak kayak gitu. Bagusnya seperti ini. Atau mungkin ibunya yang diajarin. Itu artinya sudah baik ya bunda ya. Dia sudah bisa mengaktualisasikan apa yang dia dapatkan ketika di sekolah. Cenderung dia bosen. Pembelajarannya boleh ditambah bunda. Jadi mungkin di sekolah belajar berhitung pakai bahasa Inggris, nanti di rumah berhitungnya pakai bahasa Arab. Ditambah lagi. Itu mampunya dia. Oke? Di situ. Ada yang nilai dari 4 sampai dengan 6. Hampir cukup ada bunda? Ya, kalau hampir cukup di sini, jadi ketika dia belajar, dia tidak boleh terlalu intens. Yang dimana kita ikuti belajarnya dia moodnya bagus ya kita berikan pembelajaran, atau mungkin dia lagi santai-santai kita berikan pertanyaan, kita kasih tanya jawab. Kalau dia biasanya belajarnya terlalu lama, dia cepat bosan, dia malah nggak mau belajar. Kemudian itu proses belajarnya 10 menit belajar, nanti 10 menitnya bermain. Oke? Selanjutnya yang ketiga di aspek kepribadian. Di bawahnya ya bunda ya, ada kemandirian, penyelesaian sosial, inisiatif, ambisi intelektual, kepercayaan diri, dan stabilitas sosial. Itu di aspek kepribadian. Aspek kepribadian itu apa bunda? Cara dia berinteraksi sosial, beradaptasi di lingkungannya seperti apa. Nah, itu ya aspek kepribadian. Bisa dilihat. Di situ keterangannya ada C cukup, CB cukup baik, B baik, HC hampir cukup, K kurang. Ada yang di sini C-nya lebih dari 2? Ada bunda. Nah, kalau C-nya lebih dari 2 artinya ketika dia bersosialisasi masih perlu adaptasi. Bertemu orang baru dia masih malu. Tapi kalau di rumah aktif banget, cerewet banget, berani sama bunda ayahnya, sama orang yang dengan dia dekat. Tapi ketika dia bertemu orang baru dia masih malu, nggak mau ngomong mungkin, nggak mau nata,
berinteraksi. Tapi ketika dia sudah nyaman dan enjoy, dia bisa bergaul. Gitu. Itu yang cukup. Ada ke aspek keduanya C-nya lebih banyak. Kemudian ketika dia bersosialisasi, pilih teman. Bunda, aku temannya sama yang ini aja, nggak mau sama yang itu. Aku temannya sama yang ini bestiku. Nah, dia masih pilih teman. Kemudian cenderung jadi followers atau pengikut. Temannya kemana ngikut, temannya beli apa ngikut, temannya nangis ikut nangis juga. Nah, masih jadi followers. Jadi mungkin di sini kalau C-nya lebih banyak, cukup khawatirkan, cukup diawasi ya Bunda ya. Takutnya mengikuti hal yang kurang baik. Kemudian ada yang CB-nya lebih dari 2, B-nya 2, B-nya 1, CB-nya lebih banyak ada? CB-nya ada 3. CB-nya lebih 3, B-nya ada berapa Bunda? B-nya 1. Nah, apabila CB dan B-nya lebih banyak, itu artinya tadi kebalikannya. Dia ketika dia berkelompok, dia paling mendominasi. Kadang dia jadi leader, kadang yang mengatur teman-temannya, memberi arahan teman-temannya, yang mengajak teman-temannya. Itu yang kategori di keterangannya CB dan B cukup baik, yang dimana dia memiliki jiwa-jiwa kemandirian, jiwa-jiwa kepemimpinan, karena yang nyuruh itu dia berani. Dan ketika bertemu orang baru dia langsung say hello. Oke, itu yang cukup baik ya Bunda ya. Kemudian selanjutnya di gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar ini harus disinkronisasikan lagi ya Bunda ya, di sekolah dan di rumahnya. Di situ terlihat ada 3 gaya belajar, audio, visual, dan kinestetis. Untuk gaya belajar putra-putri Bunda itu yang di X. Ada yang di X-nya audio. Kalau di X-nya audio artinya dia lebih cenderung ke pendengaran belajarnya. Suka dibacakan, diceritakan, didikte, main tebak-tebakan. Itu lebih suka daripada disuruh dibaca, tulis. Dia lebih suka diceritakan terlebih dahulu, diajak mengobrol dulu, seperti itu. Itu yang audio. Oke? Kemudian belajarnya harus tempat yang tenang. Kadang dia gampang ke-distract. Ada suara es krim dia langsung lari, ada suara temennya dia langsung lari main sama temennya. Jadi mungkin ketika ada adiknya atau mungkin di rumah, usahakan dia sendiri atau mungkin di tempat yang tenang. Kalau di sekolah gimana Bun? Kan rame Bun, biasanya dia akan mendengar, menerima informasi dari bundanya mungkin teriak-teriak, ibu gurunya teriak-teriak menghafal surat atau mungkin hadis-hadis, dia mendengarkan di situ. Dia suka dibacakan dulu, diceritakan terlebih dahulu, ditalaki dulu, itu yang audio. Oke? Kemudian ada yang DX-nya visual. Nah, visual itu lebih ke penglihatan ya Bunda ya. 15 detik pertama dia melihat body language pengajarnya. Mungkin cenderung ketika belajar sama bundanya nggak mau. Aku nggak mau belajar sama bundanya, atau mungkin mau belajarnya sama satu orang yang buat dia nyaman. Itu visual. Jadi dia melihat body language pengajarnya. Usahakan kalau kita mau ngajak belajar, kita senyum dulu Bu, jangan langsung masang muka perang, ya. Usahakan kita senyum dulu. Bunda, kalau kecepatan penjelasannya angkat tangan aja. Bunda, kecepatan. Kalau misalkan memang berasa terlalu cepat. Itu yang visual, jadi lebih ke penglihatan. Dia akan melihat body language pengajarnya terlebih dahulu. Kira-kira ibu gurunya baik atau tidak, cantik atau enggak, manis atau enggak, begitu Bunda. Jadi ketika di rumah, mungkin tadi diusahakan bundanya senyum dulu, jangan langsung masang muka perang, ya, seperti itu. Metode belajarnya yang visual ini lebih ke menggambar dan berwarna. Ada gambarnya, ada warna-warnanya, warna-warni. Kemudian mungkin untuk mengenal huruf, mengenal angka itu ada bentuknya, ada warnanya. Kemudian ada gambar-gambarannya lain, seperti itu. Itu yang lebih ke visual. Oke? Kemudian ada yang di X-nya kinestetis. Kalau kinestetis ini gaya belajar tidak mengenal tempat. Cenderung ketika belajar dia aktif Bunda. Ibu gurunya lagi menjelaskan, lari sana, lari sini, bermainan sendiri, asik dengan mainnya sendiri. Itu kinestetis belajarnya Bunda. Yang dimana mungkin belajar gak bisa diem anteng. Bisa diam cuman mungkin 5 detik, 10 menit ada 1 menit, tapi langsung kabur
dia belajar kinestesis, belajarnya gimana Bunda? Biasanya belajarnya dia nunggu capek dulu. Kalau dia udah capek, biasanya dia bisa fokus belajar. Tapi dia nggak gampang capek, capeknya cuma lepas tidur doang kok, diamnya. Terus bagaimana Bunda? Mungkin di sini ada beberapa ya Bunda ya, terlihat baik-baik saja, namun untuk dia belajar di sini kinestesis cukup dikhawatirkan ya Bunda ya. Apalagi kalau misalnya dia belajarnya apalagi kalau anaknya aktif banget nih, tadi yang hanya tidur saja saat dia diamnya. Nah, itu biasanya harus ada kelanjutannya ke depannya, yang dimana ada yang namanya terapi, yaitu sensor integrasi, yang dimana memfokuskan anaknya ketika dia belajar, kita mungkin makan, itu ada untuk penanganannya di terapi, yaitu sensor integrasi. Seperti itu. Kalau misalnya anaknya kinestesis tapi masih bisa diarahkan, masih bisa dikomunikasikan dengan anaknya, itu masih bisa, masih bagus gitu ya. Tapi kalau tadi dia masih aktif banget, kemudian refleksnya atau mungkin dia diamnya hanya saat tidur, nah perlu ada follow up kembali, yaitu di terapi. Seperti itu. Oke? Ada yang visual kinestesis? Ada. Nah, visual kinestesis ini metode belajarnya langsung ke praktek. Gak bisa kalau misalnya hanya buku saja, hanya tulisan saja, ada gambar saja, langsung ke prakteknya. Jadi misalnya ada gambar, ada huruf satu, itu ada gambarnya, ada warnanya, seperti itu. Jadi jelaskan sama bundanya. Oke? Kemudian yang kelima, didominasi kerja otak. Ada otak kiri, integrasi, dan otak kanan. Sama yang di X ya Bunda ya. Ada yang di X yang otak kiri. Tidak ada otak kiri. Oke. Kalau otak kiri ini lebih ke logika dan matematika. Numerikalnya dia berhitungnya lebih cepat daripada untuk membaca, menggambar. Itu lebih ke otak kiri. Gitu. Biasanya dia berpikir logis. Kadang kalau bicara sama dia harus to the point, nggak bisa bertele-tele. Itu yang otak kiri. Kemudian ada yang di X-nya otak kanan. Ada yang Bunda ya. Kalau otak kanan ini cenderung dia lebih ke imajinatif, kreatif, hafalannya cepat. Dia suka coret-coret, tembok, buku, kemudian dia suka bercerita. Nah itu lebih ke otak kanan. Nah, otak kanan pun juga dia lebih sensitif Bun. Ketika disenggol, dia akan senggol balik. Itu lebih ke otak kanan. Mungkin anak Bunda marahin, Bunda kasih nasihat, dia akan kasih nasihat balik ke Bundanya. Jadi ketika Bundanya lagi ngomel-ngomel nih, biasanya akan ngomel balik nih sama Bundanya. Itu yang yang dominasi kerja otak kanan. Ya? Gitu. Ada yang di X-nya integrasi. Nah, banyak integrasi ya. Kalau integrasi di sini artinya sudah seimbang antara otak kanan dan otak kirinya dia. Jadi mungkin dari berhitungnya dia, membaca, kemudian menggambar dan mewarna dia sudah seimbang. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya di temperamen. Temperamen ini adalah emosional ya Bunda ya. Emosional ada 4 macam, tapi masing-masing anak ada 2. Ada dominance, influence, steadiness, dan compliance. Masing-masing 2. Ada yang di dominance tulisannya. Ada? Dominance ini anak-anak yang memiliki sifat kompetitif tinggi, kemauannya keras. Cenderung ketika ada mainan dia suka menguasai sendiri, atau mungkin dia gak sabaran. Itu anak yang dominance, cenderung melakukan suatu hal agar orang lain melihat, Bunda, ayah aku udah bisa ini loh, aku udah bisa ini, tadi aku menggambar ini, pengen diakui. Nah itu yang dominance ya. Karena kalau nggak diakui, apa sih gambaran kamu jelek, gambaran kamu biasa aja, nah atau mungkin gambaran nggak jelas, biasanya dia akan marah, akan nggak mood. Itu yang dominance. Jadi di sini anak-anak yang memiliki sifat kompetitif tinggi harus diakui Bunda. Nah sekecil apapun orang dominance itu harus diakui. Wah pintar sekali, bagus sekali. Kemudian ketika gambaran atau mungkin hasilnya masih kurang baik, kita evaluasi. Baiknya seperti apa sih? Contoh yang baik seperti apa? Jadi ada evaluasi di belakangnya. Oke?
Itu yang dominance. Kemudian influence ada. Influence ini anak-anak menginginkan perhatian, dukungan, kasih sayang yang lebih ketimbang yang lainnya. Sam. Ada sama. Namanya juga Azul. Iya, Azul. Apa cuma namanya doang? Ya, namanya. Apa hasilnya? Mohon maaf ya Bunda, atas nama Bunda siapa? Azril Raffi. Azril Raffi. Nah, untuk perbaikannya nanti saya bawakan lagi ya Bunda. Mungkin ini ketukar atau mungkin bisa dilihat nanti dari temperamennya di sini, ketukar namanya. Nah, di situ nanti saya perbaiki, saya bawa pulang ya. Oke. Mohon maaf ya Bunda ya. Bisa saya lanjut ya Bunda ya? Oke. Tadi di influence ya Bunda ya. Jadi influence ini anak-anak yang menginginkan perhatian, dukungan, kasih sayang, kemudian penerimaan yang lebih dari orang yang lain. Biasanya cemburu sosialnya tinggi. Bunda lebih sayang ke adik, Bunda lebih sayang ke abang, Bunda lebih sayang ke ayah. Nah, biasanya cemburu sosialnya tinggi. Itu anak yang influence. Kemudian dia cari perhatian ke bundanya, mungkin ke orang lain, ke lingkungan sekitarnya. Dia sering cari perhatian. Itu anak yang influence. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang di steadiness, Bun. Steadiness ini pribadi yang santai, perlu dipicu dengan komunikasi. Yang dimana biasanya ketika disuruh dia agak santai dulu. Ada yang sholat bentar, ada yang mandi nanti dulu mah. HP-nya udah ya, 5 menit lagi Bunda gitu. Itu steadiness, dia pribadi yang santai. Kalau belum teriakan kelima dia belum jalan. Ya enggak Bu? Itu yang steadiness. Kemudian compliance ada. Compliance. Ada ya Bunda ya. Kalau compliance ini biasanya dia menikmati keteraturan. Ada aturan di rumah tidak boleh makan ini, boleh ini. Dia mengikuti. Namun dia perfeksionis. Yang dimana aku hari ini pakai baju yang ini ya Bu ya, pakai bajunya warna pink, hidupnya warna biru, roknya warna hitam dan lain sebagainya. Dia menentukan pilihannya sendiri. Atau mungkin pasnya dia pengen sesuai dengan keinginannya dia. Itu yang compliance. Dari temperamen ini ternyata ada 2 faktor Bunda. Terbentuknya anak-anak yang dominan, influence, compliance dan steadiness, 2 faktor. Yang pertama karena faktor genetik atau keturunan. Yang kedua mungkin karena pola asuh dari orang tuanya gitu. Yang pertama dari dominance itu mungkin terjadi karena pola asuh yang diktator. Kemarin sudah dibahas ya Bunda ya. Apa itu diktator Bunda? Masih juga. Diktator itu kita mungkin tegas. Kita pengen tegas ke anaknya, tapi ternyata Bunda terlalu keras. Pengen kemauan yang bundanya terpenuhi sama anaknya. Kamu harus ini, kamu harus itu, otoriter. Bisa dibilang seperti itu. Ketika kita keraskan anaknya, biasanya anaknya tambah keras ke kita Bunda. Ya enggak Bunda? Misalnya bundanya minta sesuatu sama anaknya sambil teriak-teriak. Dia kalau minta sesuatu jangan teriak-teriak balik. Gitu. Jadi ketika dikeraskan, anaknya tambah keras nih. Itu yang dominance. Atau mungkin anak saya, kalau pola asuh saya biasa-biasa aja sih Bun, tidak terlalu keras, tapi anaknya kok keras kepala ya Bunda ya. Bisa jadi karena genetik dari ayah atau bundanya. Gitu. Ya. Kemudian influence. Nah, di sini terpengaruh mungkin karena pola asuh yang overprotective. Kita terlalu khawatir ke anaknya, berlebihan, khawatir
khawatirnya berlebihan. Anak nggak boleh ke sana, anak nggak boleh ke sini, kemudian nggak boleh dipegang ini, nggak boleh pegang itu. Akhirnya tadi dia akan timbul cari perhatian ke orang lain, mungkin ke yandanya, mungkin ke ibu guru yang lain, ke orang-orang sekitar, ngerengek, nangis, kemudian dia cemberut, kemudian tersebut. Itu anaknya invest, dia pengen diberi kasih sayang lebih dibanding yang lainnya, pengen diperhatikan, pengen diberikan kasih sayang, kemudian dukungan ketimbang yang lainnya. Itu yang influence. Jadi mungkin saran saya kalau anak yang influence tidak terlalu overprotective ya Bunda ya. Jangan terlalu overprotective. Karena tadi anaknya semakin capek mencari perhatian. Gitu. Oke? Mungkin bisa dicoba dengan punishment dan reward. Kalau minta sesuatu ada punishmentnya dan ada rewardnya. Rewardnya apa? Mungkin tadi yang dia inginkan. Punishmentnya apa? Mungkin bisa ketika dia belajarnya masih belum lancar bacanya, ada coba setiap malam nanti membaca satu baris buku ini ya, nanti sama Bunda. Kalau 1 minggu ini dia lancar, terus konsisten, nanti rewardnya apa yang dia inginkan itu yang diberikan. Jadi ada punishment dan ada rewardnya. Ibu aku mau main HP, ya boleh 30 menit ya. Tapi sebelumnya ada harus rajin, mungkin sholatnya tepat waktu, ngajinya setiap hari. Nah, rewardnya apa tadi? Boleh pegang HP seperti itu. Jadi ada punishment dan reward. Kemudian yang steadiness ya Bunda ya, pribadi yang santai tadi. Biasanya kalau belum teriakan kelima belum jalan anaknya. Ada yang nggak jalan, dia santai. Caranya gimana Bunda? Sarannya berikan pilihan pada anaknya. Adik, misalnya adik mau mandinya jam berapa? Habis makan atau sebelum makan? Kalau misalnya adik sekarang makan, adik sekarang mandinya cepatan. Larinya agak santai, bentar lah, nanti dulu lah, gitu. Tapi kalau Bunda berikan pilihan, adik mau mandinya habis makan atau sebelum makan, biasanya akan memilih. Jadi berikan pilihan pada anaknya, ada opsi. Itu yang untuk anak-anak yang steadiness. Oke? Kemudian yang compliance, dia menikmati keteraturan namun menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Anaknya perfeksionis. Ini mungkin karena pengaruh pola asuh yang ambivalen, yang dimana keputusan ayah bundanya tidak sama. Ayahnya bilang A, bundanya bilang B. Mungkin juga ayah bundanya sudah sepakat B, tapi ada neneknya, ada bibinya, ada kakek dan keluarganya yang beda pilihan. ABDC yang lain semuanya beda pilihan. Jadi saran saya ketika anaknya komplain ini harus satu keputusan, satu pola asuh. Ayahnya bilang A, bundanya harus bilang A, neneknya juga harus bilang A, atau mungkin pengasuhnya juga harus bilang A. Gitu ya Bunda ya, satu keputusan, satu pola asuh. Ternyata Bunda, ketika memang nanti kita mungkin bundanya pekerja atau mungkin bundanya sibuk dan anaknya dititipkan ke nenek atau mungkin ke pengasuhnya, tadi akan terjadi dua pola asuh. Sama bundanya nurut, sama pengasuhnya nurut, tapi sama bundanya nggak nurut. Kemudian ketika bundanya pengen sesuatu sama anaknya nggak mau, maunya sama pengasuhnya atau mungkin maunya sama neneknya. Aku nggak mau sama bunda galak, atau mungkin aku nggak mau sama bunda, maunya sama nenek atau mungkin pengasuhnya mbaknya, seperti itu. Karena berbeda pola asuh. Jadi saran saya mungkin udah sampai di rumah nanti coba dibicarakan Bunda. Satu keputusan, satu pola asuh. Nantinya mungkin saat ini belum terlihat Bunda. Ketika dewasa itu akan terlihat dia jadi labil, bingung menentukan sesuatu. Itu yang terjadi. Mungkin saat ini belum terlihat, atau mungkin terlihatnya aku pakai bajunya yang mana ya Bunda ya? Pakai hari ini pakai warna pink atau warna biru. Itu saat ini. Tapi ketika dia dewasa itu biasanya bisa lebih. Gitu. Itu yang pengaruh dari temperamen kompleks. Oke, seperti itu. Oke, dari intelijensi, aspek kognitif, aspek kepribadian, gaya belajar, dominasi kerja otak, temperamen, sudah paham semuanya Bunda? Oke. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang belum paham mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencang kali, kencang. Udah kencang.
gangguan fokus pada titik mana si anak harus terapi. Ada gangguan fokusnya sudah seperti apa yang harus diterapikan. Terus kedua, untuk di aspek kepribadian ada inisiatif ya tadi kan. Di sini kalau anak itu kan hampir cukup. Sedangkan untuk inisiatif kan usaha untuk mengerjakan tugas tanpa diperintah. Nah, di umur ya kayak umur TKA nih masih 4 bulan kayak gini. Nggak apa-apa biar kedengeran semua dia tahu. Siapa tahu pertanyaannya sama ya. Jadi untuk meningkatkan yang tadi inisiatif itu, apalagi untuk umur yang 4 tahun, 5 tahun itu kan susah ya, kita sendiri atau itu kan susah. Nah, peningkatan inisiatif terutama dalam belajar itu gimana? Kan sulit banget ya. Umur segitu kan punya inisiatif sendiri gitu kan. Terus apa namanya? Udah itu aja dulu. Yang satu lupa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bunda. Oke, Masya Allah ya, pertanyaannya bagaimana dari titik mana tadi kinestesis atau mungkin masa terapinya dia perlu dikoreksi. Sampai mana si anak dianggap Harus terapi. Oke, biasanya mungkin saat ini ada yang mengalami gangguan ya Bunda, tidak hanya untuk yang tadi, mungkin dari konsentrasinya dia atau mungkin dari perilakunya dia, itu ya biar mungkin juga ada yang cara bicaranya dia masih belum lancar atau bisa dikatakan speech delay. Itu kita lihat dari usia 3 tahunnya dia kok perkembangannya masih terlambat nih, dari yang lainnya kok berbeda. Ketika 3 tahun kok belum sama dengan yang lainnya, dan juga itu perlu dikoreksi dari hasilnya tadi perlu diperhatikan dari usia 3 tahun. Kemudian di tahap dimana dia memang belum bisa konsentrasinya fokus yang bisa belajar. Memang mungkin usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun memang masa-masa dimana dia aktif bermainnya dia. Namun ketika ada gangguannya dia seperti tadi speech delay, kemudian dari mungkin perilakunya dia yang tanpa sengaja refleks buku yang aktif banget, nah itu perlu dikoreksi. Nah dimana tadi dilihat dari usia 3 tahunnya dia, gimana nih emosionalnya dia. Dari sini kan sudah terlihat ya Bunda ya, ketika emosinya masih bisa diatur, masih bisa dibilangin, masih bisa diarahkan, itu masih aman Bunda. Tapi ketika mungkin tadi dikoreksi atau mungkin dinasihati kok belum masih belum bisa nih, itu perlu dikhawatirkan. Dari sini mungkin dari intelijensinya dia sudah bagus Bunda, tapi mungkin dari karakternya dia, fokusnya dia, sikapnya dia perlu dikhawatirkan. Nah itu juga ada seperti itu ya Bunda ya. Kemudian untuk meningkatkan inisiatif biasanya kita berikan contoh Bunda. Contoh, figurnya siapa nih? Mau figurnya Pak Ustadz atau figurnya dari rumah sendiri? Kalau figurnya Pak Ustadz kan udah 24 jam ya, mungkin lihatnya hanya Pak saat sholat. Tapi kalau figurnya di rumah, itu orang tuanya. Jadi sebagai contoh, ada waktunya sholat, ayo kita sholat yuk bareng-bareng. Permisi ya, bilang permisi. Kemudian waktunya makan, ayo kita makan yuk gitu misalnya. Ayo makan bareng-bareng, ada kakak, ada adiknya, ada bundanya, ada ayahnya misalnya. Jadi waktunya makan, waktunya sholat, itu mungkin ada contohnya terlebih dahulu. Itu untuk menemukan inisiatifnya. Jadi berikan contoh pada anaknya. Sama halnya ketika mungkin membereskan mainan, aku belum bisa bereskan mainan sendiri, kita contohkan terlebih dahulu. Tidak hanya mengancam, beresin gak mainannya, nanti udah tinggal loh. Tapi diberikan contoh. Contohnya siapa? Mau ibu gurunya atau ibunya di rumah? Gitu. Seperti itu. Oke Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Seperti itu ya Bunda jawabannya. Mungkin bisa dikoreksi lagi atau mungkin bisa dievaluasi lagi dari hasilnya tersebut. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bunda. Bunda yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya.
Ya Bunda, pertanyaannya pertama tentang integritas umum ya, IQ ya. Nah IQ, kan ini kan masih dalam proses perkembangan ya, tumbuh kembang anak, dan mungkin di tes sekarang hasilnya kita masih belum capaian target yang menurut kita bagus seperti itu, masih dalam di bawah. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan IQ itu agar bisa mumpuni lebih bagus lagi gitu untuk pencapaian IQ-nya dari anak tersebut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Anda, pertanyaannya luar biasa ya. Bagaimana untuk meningkatkan dari hasilnya saat ini? Nah, dengan hasil ini Bunda, karena akuratnya ya, akurat hasil ini hanya 8 bulan saja. Jadi ketika dia bertambah usia, itu akan berbeda lagi hasilnya. Ada yang mungkin beberapa yang sama, atau mungkin ada yang beberapa yang berbeda. Itu tergantung tadi menstimulusnya seperti apa. Nah, cara meningkatkannya seperti apa? Pertama, kemandiriannya dia. Tadi inisiatifnya dia, kita berikan contoh untuk pembelajarannya, untuk tata tertib di rumahnya, atau mungkin pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajarnya dia, audio, visual, atau mungkin kinestetis. Kemudian dari minat dan bakatnya anak ini lebih kemana ya? Kira-kira kalau anaknya aktif, anaknya suka membaca, anaknya nggak bisa diam, atau mungkin anaknya lebih suka diam di tempat dan mendengarkan sesuatu, itu lebih kemana ya? Nah, itu nanti ada proses yang namanya asesmen, yang dimana hasil seperti ini, namun Anda juga terlihat minat dan bakatnya. Bunda bisa lihat lagi nanti ketika setelah 8 bulan, Bunda bisa tes kembali. Biasanya akan terlihat hasil dari pemeriksaan psikologis tersebut. Itu untuk mengetahui minat dan bakatnya. Kemudian nanti di situ ada recovery-nya juga Bunda, yang dimana untuk menangani anak recovery di rumah seperti apa, menangani anaknya harus seperti apa, itu sudah kami jelaskan di situ. Kemudian dilihat dari aspek kepribadiannya. Di sini ketika adaptasi atau mungkin sosialisasinya dia masih cukup, masih banyak yang cukup, perlu distimulus yang namanya treatment sosial, dikenalkan secara sosial. Jadi bundanya juga ikut masuk dalam dunia anaknya. Udah, anaknya biar mainan sendiri aja, anaknya biar main HP sendiri aja. Biasanya kita lebih mending seperti itu ya Bunda ya. Ternyata itu menurunkan integrasi atau kepribadiannya dia. Jadi kita harus masuk dalam dunianya Bunda. Anaknya pengen mainan, kita ajak, kita temenin. Anaknya pengen berkenalan sama yang lainnya, atau mungkin sama teman-temannya belum mau berkenalan, kita ajari Bunda, kita temenin. Mungkin bisa pulang sekolah diajak ke rumah temannya si A, dikenalkan sama si A. Pulang sekolah besoknya ke rumah si B, atau mungkin bundanya lagi nongkrong nih sama bunda-bunda yang lainnya, anaknya coba diikutkan juga, dikenalkan secara sosial. Jadi bundanya juga ikut seperti itu. Oke? Jadi menstimulusnya juga bunda ikut dalam dunia anak-anaknya, seperti main bareng. Seperti itu. Oke, buat Bunda ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu ya Bunda. Boleh, Bundanya Rais. Boleh Bunda Rais pakai mic biar kedengaran. Ya kelas sampai duluan. Jadi dari hasilnya sih ini nanti aspek kepribadian itu dari karena banyaknya kan cukup kadang-kadang itu anak lebih masih butuh adaptasi. Nah, terus dia cenderung jadi followers, makanya perlu diawasi. Terus temperamennya di dominant dan influence. Ya di temperamennya itu di influence itu katanya bisa dipengaruhi karena pola parentingnya yang mungkin overprotective. Nah itu gimana kan kayaknya bertolak belakang ya, yang dari
kepribadian yang perlu diawasi, tapi secara temperamennya itu dia perlu lebih dilonggarkan kali ya. Itu gimana? Dia Karena kan kayaknya pernyataan yang belakang gitu ya. sinkron gitu ya. rekomendasikan gimana dia perlu diawasi dia bunda ya. Ya, overprotective itu sama bunda cukup diawasi dulu. Anaknya nggak boleh ke sana, anaknya nggak boleh sini. Hindari kata-kata jangan atau tidak. Biasanya kalau jangan sama tidak, emang udah refleks ya bunda ya. Jangan tidak itu emang udah refleks. Coba diganti dengan kata-kata maaf dan hati-hati. Di situ. Boleh ke sana tapi hati-hati ya. Gitu. Tapi diawasi juga. Mengikuti. Kemudian mungkin mainan gunting. Oh, boleh main gunting tapi jangan sampai dengan kena tangan, gitu ya. Mainan guntingnya jangan kena ke tangan, gunting tangannya. Boleh mengguntingnya kertas gitu. Cukup diawasi. Karena ada kemarin PPDB daerah Serpong, itu anaknya yang lainnya pada menggunting kertas, anaknya diem. Gitu ya. Kenapa nih nggak boleh? Kenapa nggak pegang gunting? Aku nggak boleh pegang gunting sama mama. Ada menggunting itu untuk pembelajaran ya, otoritas dan halus dia. Jadi boleh pegang mungkin yang berbahaya, tapi tadi diawasi. Gitu. Sama-sama diawasi. Dari kata-kata jangan atau juga diganti dengan kata maaf dan hati. Seperti itu. Oke, seperti itu. Mama Rais kayaknya belum jelas nih mukanya. Iya belum. Masih bingung. Ada lagi. Oh, tanya lagi. Jadi Mukanya masih bingung soalnya. Iya, kebetulan kan di pas hari tes psikologi ini kan, nah anaknya sendiri tuh nangis ya, Ya, ketika tengah-tengah tes dia nangis ngomong mamanya. Nah, gimana? Jadi hasilnya tuh valid sebenarnya apa nggak apa terpengaruh sama umur dia atau gimana gitu? Ya, kalau dari setelah itu kan tadi ada hasil beberapa menit dia mau kan di awalnya mau. Kemudian ada beberapa observasi yang dia sudah bisa nih, hanya dari menggambar beberapa pertanyaan kerjaan itu sudah bisa dibilang valid, nggak apa-apa. Kalau moodnya itu nanti tergantung temperamennya dia, dan akurannya tadi 8 bulan saja. Jadi ketika dia bertambah usia, kita akan berbeda lagi hasilnya. Atau mungkin ada yang sama, itu tadi karena genetik. Gitu. Berarti mungkin bisa jadi ketika nanti kita lagi Beda lagi, memang selalu berbeda. Ada yang saat ini mungkin intelijensinya tinggi, ada yang menurun. Nanti ketika dia SD, itu biasanya akan meningkat juga. Ada juga yang menurun, seperti itu. Memang berbeda-beda. Betul. Oke, seperti itu. Satu lagi mungkin ya, satu lagi. ada lagi wow. Jadi nah itu juga lihat dari hasilnya dia temperamen lebih ke dominans ya. Dominans itu kan cenderung ingin diakui. Katanya orang tua tuh perlu kasih kayak penghargaan kali ya, penghargaan itu misalnya yang apa ya, kan kita kayaknya pernah tahu ya kalau anak kayak terlalu sering kan bunyi itu bukan nggak baik ya, apa gimana? Iya. Ada banyak pernyataan ya beda ya, pernyataan seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, tergantung kita bagaimana menstimulus cara berkomunikasi sama anaknya. Tadi mungkin yang saya katakan, wah pinter banget nih, tapi tulisannya A, miring sana, miring sini, masih miring ini. Oh kamu hebat sudah bisa menulis huruf A, tapi di sini lebih bagusnya seperti ini ya, kita contohkan contohkan yang baik seperti apa, yang benar seperti apa. Contohnya seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan anaknya. Gitu. Jadi tetap perlu dipuji tapi prosesnya kali ya itu ya. Iya, dan ada evaluasi di belakangnya. Oh iya. Jadi hasilnya oh pinter, oh apa gitu segala kalimat-kalimat yang pujian positif gitu nggak harus selalu gitu ya. Jadi bisa dibentuk atau mungkin ketika refleksnya sih ya, kamu gambarnya jelek banget sih, kamu gambarnya gak bagus banget, gak bisa gambar, biasanya akan down. Tapi ketika seperti kita bilangnya, wah pintar banget, kamu hebat, udah berani, udah bisa menggambar, tapi lebih bagusnya seperti ini ya dek, kita arahkan seperti ini gitu. Jadi ada apresiasi, aku udah berusaha nih, udah bikin huruf A, tapi kok nggak bisa ya, sama bunda kalau dibilang jelek terus ya,
anak kan biasanya akan berpikir seperti itu. Jadi kita hargai dulu prosesnya dia. Oke, seperti itu. Boleh? Ada mau lagi? Oh gitu, ada yang mulai hari nah. Bundanya Ais, boleh silakan. Dengan suaranya. Enggak. Ya, mau tanya aja dari hasil tes ini, apakah bisa menjadi penentu untuk jenjang selanjutnya gitu? Untuk misalkan kan anak PKB dia mau masuk apakah ini bisa jadi patokan dan bagaimana untuk menentukan sekolah selanjutnya? Terima kasih. Baik, Masya Allah pertanyaannya bagus. Saya juga ini ada opsi yang ini ya boleh ya. Jadi hasil ini bisa digunakan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Ada beberapa sekolah yang menginginkan hasil urusan psikologis usianya 6 tahun setengah, tapi dia sudah bisa nih pembelajarannya, sudah mampu mumpuni. Ada sekolah yang membutuhkan, coba bunda ada urusan psikologisnya, ada. Ini bisa dibawa. Penentuannya kalau dari hasil ini hanya untuk perkembangan pembelajarannya saja ya bunda ya. Kalau dilihat dari minat dan bakatnya dia, itu nanti ada tes lagi gitu. Tadi akuratnya hanya 8 bulan saja. Oke. Boleh silakan dites lagi atau mungkin mau tes individu di rumah. Kami ada visit home ya bunda ya. Jadi kami datang ke rumah bunda, nanti tes individual. Namun harganya berbeda dengan di sini. BPJS ya, BPJS. Kalau BPJS ada di Hermina, tapi tesnya mungkin nunggu 6 bulan ke depan. Antrinya lama, iya. Daftar dari sekarang. Daftarnya dari sekarang, tapi Tes nggak datang ke rumah juga ya, dari Hermina gitu ya. Hermina. Iya, itu yang dia, budanya ke Hermina. Kalau dari Prima Cita kami yang visitor, kami yang datang ke rumah budanya. Gitu. Kalau mau BPJS ya tadi di Hermina, tapi nunggunya 6 bulan. Gitu. Boleh. Tergantung bagaimana budanya. Pilihan bunda. Oke bunda Ais, sudah terjawab? Sudah. Jadi mau masuk swasta apa negeri? Belum. Ini nggak bisa ya menentukan. Ini harus anak masuk swasta negeri itu enggak ya? Oh gitu. Hah? Oh gitu. Bukan ini ya. Salah berarti. Untuk hasil yang di belakang uraiannya nanti bisa baca saja ya bunda-bunda, karena ini hanya penjelasan dari uraian dari depan. Oke, seperti itu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekian ya bunda-bunda ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bunda-bunda yang hadir di sini dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam mengasuh anak-anaknya, diberikan kesabaran yang lebih luas lagi, diberikan pertolongan oleh Allah lagi, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bunda Nisa belum konfirmasi nomor handphone mungkin ya, terkait kalau misalnya mau nanya lagi atau hal-hal yang kurang jelas. Biasanya bunda-bunda kalau nanya depan umum malu, emangnya ya nanya gitu. Tapi kalau misalkan japri mungkin bisa lebih enak ya bunda. Boleh Bunda Nisa di share nomornya? Untuk pertanyaan lanjut di rumah, bunda bisa menghubungi Oh ada di nomor itu. Ya. jadi nanti terterakan Nama lengkap, nama sekolah. Iya. Jadi Bunda bisa sebutkan nama anak saya sama sekolah di era Rihadatul Ais. Izin bertanya. Gitu. Ini saya masih ada yang kurang jelas mungkin ya. Nanti Bunda bisa langsung ditanyakan ya Bun. Oh anak saya begini gitu ya. Hasilnya seperti apa dan bagaimana. Oke, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan juga jadi lebih tahu tentang bagaimana psikologi anak kita masing-masing, sehingga kita dapat melakukan pola asuh yang tepat sesuai dengan karakter anak kita masing-masing seperti itu. Dan sebenarnya ini juga penting buat kita karena hasilnya rekapannya ada di sekolah. Jadi ketika anak itu
wah ini anak audio atau visual atau misal visual, berarti dia harus lebih banyak bermain pengenalan angkanya. Wah kamu biasanya kita pisahkan pun anak-anak yang sudah mumpuni atau yang agak butuh perhatian gitu kan, itu kita pisahkan. Jadi elemennya pun kita pisahkan gitu kan. Tapi ada suatu anak yang udah kita pisahkan ke kita tapi masih belum capaian, sesuai dengan capaian. Biasanya kita ngeliat buku ini kenapa sih emang anaknya ini nih, berarti lebih banyak aktivitas yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Jadi dengan bundanya menghadiri dan mengikuti tes ini, sebenarnya bunda selangkah lebih maju ya bunda, selangkah lebih maju dari yang tidak hadir ya bunda, seperti itu. Dan bunda jangan membandingkan dari hasil temannya. Oh ini IQ-nya ini, kamu ini, jangan. Tapi kita membandingkan dengan anak kita, tadinya kok anak kita begini, lihat sebelumnya. Oh anak kita tadinya masuk aja nggak mau, sekarang udah mau ikut, tertib, alhamdulillah, seperti itu. Jangan sampai kita membandingkan dengan temannya kan, ya kan? Seperti itu. Kadang kita suka kepo ya bun ya, anak kita gimana sih? Sama seperti Dahila kan, bun, ini Jairo ini gitu kan, si ini udah ini gitu ya. Oh iya, stop lagi. Karena tadinya setiap orang itu mempunyai kecerdasan kita masing-masing gitu ya. Tidak bisa kita samakan semuanya ya, seperti itu. Harus komik nih semua kan, harus bisa jago bahasa Inggris semua, kasihan orang Sunda. Seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian bunda semua yang telah hadir dan juga telah menyempatkan diri dalam acara mengikuti proses tes psikolog. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Ya, sama-sama kita tutup. Ada pengumuman nggak, Rami? Oh, nggak ada. Oh Nggak itu. ada ya? Nggak ada. Paling pengumuman untuk yang mengikuti manasik ya bun ya, insya Allah dia akan dilaksanakan pada tanggal 19 ya bun ya, 15 September ini ya, seperti itu. Dan untuk biayanya 200 19 bun. 19 ya.